Usai kenaikan harga BBM, isu inflasi dan stagflasi terus mengemuka, apalagi setelah Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan. Akibatnya harga sejumlah barang dan jasa terus mengalami kenaikan. Sementara kalangan anak muda masih cenderung boros meski ancaman inflasi terus mengintai. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi perekonomian global terus mengalami tekanan. Di Indonesia sendiri masih dinilai mempunyai fundamental yang bagus. Namun kenaikan suku bunga BI untuk meredam inflasi dan tekanan ekonomi global justru memicu terjadinya sejumlah persoalan baru. Mulai dari potensi terjadinya PHK hingga naiknya sejumlah kebutuhan bahan pokok. Hampir semua kalangan terdampak akibat kondisi ini. Di satu sisi pemasukan tidak bertambah, namun pengeluaran terus bertambah, bahkan mendekati angka 30%. Disinilah kita dituntut untuk bisa mengatur keuangan. Menjadi pribadi yang smart dalam mengatur keuangan menjadi keharusan jika tidak ingin merasakan kondisi seperti di negara maju saat ini. Kenapa menjadi pribadi smart diperlukan? Karena banyak anak muda yang mempunyai pandangan YOLO atau you only live once. Akibatnya segala dananya digunakan untuk kepentingan konsumtif demi memuaskan keinginan dan justru mengesampingkan kebutuhan. Karena itulah hati-hati dalam pengaturan keuangan karena ancaman inflasi dan resesi masih di depan mata. Berbagai sumber, iDectional. Ya, saat ini semua orang banyak yang membahas mengenai ancaman perekonomian global yang mengerikan. Bahkan sejumlah pemimpin negara mengatakan tahun depan adalah tahun yang gelap. Bahkan IMF dan Bank Dunia pun mengatakan bahwa banyak negara yang masuk ke dalam jurang resesi. Kondisi saat ini pun bisa terlihat, di mana pengangguran di Inggris salah satunya dan sejumlah negara maju terus mengalami peningkatan. Bagaimana dengan Indonesia? Semua orang sepakat bahwa perekonomian di Indonesia masih cukup baik. Secara fundamental, perekonomian di Indonesia memang jauh lebih baik dibandingkan dengan Amerika, Inggris, atau Tiongkok sekalipun. Namun laju inflasi di Indonesia trennya mulai mengalami kenaikan. Dampak perekonomian global diperkirakan juga akan terasa di Indonesia. Banyak yang mengira setelah melewati pandemi COVID-19, perekonomian akan recovery atau pulih. Awalnya memang demikian karena memang pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina membuat peta perekonomian menjadi berubah. Gangguan rantai pasok membuat harga komoditas di berbagai negara menjadi semakin mahal. Apakah Indonesia akan resesi di tahun depan? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan potensinya hanya 3%. Namun tidak ada salahnya jika dari sekarang kita semua mempersiapkan diri menghadapi kondisi perekonomian yang tidak cukup baik. Selepas dari pandemi COVID-19, mungkin banyak di antara kita yang ingin melampiaskan dengan cara healing, begitu ya, kata anak muda sekarang. Di mana bagi kalangan milenial mengenal istilah YOLO, you only live once. Hidup hanya sekali, maka jangan disia-siakan. Dan buatlah hidup menjadi menyenangkan dengan cara traveling atau membeli barang yang bisa membuat kita senang. Nah, hal ini sebetulnya tidak salah begitu ya, sepanjang menggunakan uang kita sendiri dan juga uang yang mungkin sudah kita persiapkan. Tapi mari kita berkaca kondisi negara maju saat ini di mana berbalik 180 derajat. Negara maju yang tingkat kemapanannya tinggi dibanding Indonesia kini harus menghadapi kenyataan yang pahit. Jumlah orang miskin meningkat dan kita tentu tidak ingin hal itu terjadi di Indonesia atau menimpa diri kita. Karena itulah mempersiapkan diri dalam kondisi yang tidak baik penting dilakukan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengendalikan keinginan dan mengedepankan kebutuhan. Bentuk pengendalian itu diimplementasikan dalam pengaturan keuangan. Kenapa hal ini menjadi begitu penting? Karena beban ke depan akan terus mengalami peningkatan. Apa saja sebetulnya beban-beban tersebut? Kita simak ulasannya berikut ini. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia tidak hanya membuat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa, tetapi juga berpotensi menaikkan sejumlah cicilan. Karena suku bunga acuan menjadi patokan bagi bank dalam menetapkan bunga deposito dan kredit, termasuk kredit masyarakat seperti KPR, kredit kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Dalam kondisi ini, terkadang masih saja sering terjadi godaan dalam membeli barang yang berujung tidak terkendalinya keuangan. Bagi milenial, salah satu penyakit dalam pengaturan keuangan adalah YOLO dan FOMO, yaitu you only live once dan fear of missing out, sebuah prinsip yang muncul akibat gengsi atau mengikuti tren. Bagaimana kita bisa mengatur keuangan menjadi kunci untuk bisa survive. Beban yang terus bertambah namun pemasukan tidak bertambah harus menjadi kenyataan yang harus dicarikan solusi jika memang ingin hidup lebih baik ke depannya.
Ya, seperti kita tahu, untuk mengantisipasi potensi lonjakan inflasi, Bank Indonesia diperkirakan masih akan menaikkan suku bunga acuan. Padahal total Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Dan diperkirakan BI masih akan menaikkan suku bunga acuan lagi menjelang akhir tahun, bahkan hingga menembus 5%. Artinya masih ada 75 basis poin lagi yang berpotensi dinaikkan. Dengan adanya kenaikan suku bunga ini tentu akan berdampak pada bunga kredit, termasuk kredit pemilikan rumah atau KPR. Jika bunga Bank Indonesia menyentuh 5%, bunga KPR diperkirakan bisa melonjak hingga 12%. Bagi Anda yang ingin membeli properti begitu ya, mungkin akan melakukan pembelian properti di saat ini. Tidak hanya itu, bagi Anda yang masih mempunyai kredit apapun itu juga akan mengalami peningkatan bunga. Sementara di sisi lain berbagai kebutuhan diperkirakan juga berpotensi naik jika inflasi terus mengalami peningkatan. Dan jika hal ini terjadi, dikhawatirkan bisa terjadi gagal bayar bagi masyarakat yang kesulitan mengatur keuangan. Terlebih tidak sedikit juga perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja, membuat masyarakat meredam melakukan konsumsi. Kondisi yang serba tidak menentu tersebut bisa saja terjadi atau bisa saja tidak terjadi. Namun tidak ada salahnya kita melakukan antisipasi. Ingat bagaimana pemasukan dan pengeluaran selama kondisi yang tidak menentu tersebut bergantung dari kita. Jika proyeksi segala bentuk cicilan akan mengalami peningkatan, apakah kita akan masih melakukan gaya hidup YOLO atau FOMO seperti yang menjadi tren di kalangan milenial? Pilihan tentunya kembali ke kita sendiri ya. Di mana gaya hidup seperti apa yang akan kita lakukan kembali lagi kepada kita. Apapun pilihannya tetap mengandung konsekuensi. Dalam konteks pengaturan keuangan, konsekuensi jelas sekali jika kita masih menjadi pribadi yang boros. Ingat, tidak selamanya perekonomian akan buruk. Tidak semuanya bisa diselesaikan melalui kebijakan pemerintah. Kita juga harus punya alternatif solusi dalam menghadapi perekonomian yang diperkirakan dalam tren yang tidak baik. Lantas, apa yang harus kita lakukan jika kondisi perekonomian global dan dalam negeri dalam kondisi yang tidak baik? Kita simak tayangannya berikut ini. Ketika semua kalangan memperkirakan tahun depan perekonomian akan suram, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan ini mungkin mengganggu kita semua. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar kita bisa survive jika seandainya perekonomian benar-benar suram seperti yang diproyeksikan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mulai belajar mengendalikan antara keinginan dan kebutuhan. Kurangi gaya hidup yang berlebihan dan mulai mengatur keuangan untuk diinvestasikan. Pengaturan keuangan ini menjadi kunci untuk bisa bertahan. Ketika keuangan sudah bisa diatur, hal lain yang bisa dilakukan adalah mulai mencari alternatif pemasukan lain. Mulai upgrade kemampuan agar kita bisa mempunyai skill tambahan. Skill apa yang perlu di-upgrade? Bisa disesuaikan dengan peluang apa yang kemudian bisa kita dapatkan dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil. Dalam berbagai tantangan, pasti akan ada peluang yang muncul. Dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah menyediakan aset yang liquid. Hal ini penting agar kita bisa menarik uang dalam waktu yang cepat. Contohnya bisa menyimpan dalam bentuk cash, reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Instrumen investasi ini tidak terlalu fluktuatif dan tidak ada lock-up period dan bisa ditarik kapan saja. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah rencanakan utang Anda dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Spending money strategi begitu ya diperlukan. Kalau suku bunga naik, semua cicilan akan terkena dampaknya. Jika long term cicilan terkena dampaknya, tapi jika yang jangka pendek, jangan menambah utang yang sifatnya konsumtif. Jika produktif, pilah lagi apakah ini merupakan saat yang tepat. Lakukan proyeksi yang tepat apakah jangka panjang bermanfaat atau tidak. Jangan sampai nanti justru berubah menjadi utang. Intinya jangan tergoda keinginan untuk membeli produk konsumtif dalam kondisi ancaman resesi ini. Melindungi diri dengan dana darurat juga masih penting dilakukan. Dalam kondisi normal, teorinya adalah 3 bulan pengeluaran. Sedangkan dalam kondisi pandemi, idealnya mempunyai dana darurat sebesar 6 kali pengeluaran. Dan dalam kondisi lonjakan inflasi dan ancaman resesi ini, kalau bisa mencapai 12 kali pengeluaran. Karena dalam kondisi ini tidak ada yang bisa memprediksi. Dana darurat ini bisa dimasukkan dalam instrumen investasi yang liquid. Seperti diantaranya reksadana pendapatan uang, reksadana pendapatan tetap, atau dalam bentuk cash.
Atur cash flow ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita lakukan, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dalam kondisi krisis kita harus menurunkan gaya hidup kita menjadi sesederhana mungkin. Jika dulu ada anggaran untuk nongkrong, makan, ngopi gitu ya, jalan-jalan atau beli gadget, lebih baik mulai dikendalikan dan kalau bisa dikurangi. Jika Anda merupakan seseorang yang punya profil risiko tinggi dalam investasi, perlu perkuat diri dengan literasi. Karena ketika ekonomi resesi, instrumen investasi seperti saham pasti akan mungkin belum bisa disebut pasti begitu ya, berpotensi akan jatuh dan harganya terdiskon. Namun perlu diingat, jangan langsung melakukan pembelian. Pahami pasar ketika di bawah, baru lakukan pembelian atau mulai investasi. Kemudian perbanyak pemasukan tambahan. Dalam setiap tantangan pasti akan ada peluang. Belajarlah untuk menciptakan peluang untuk bisa mendapatkan pemasukan tambahan. Pahami sektor yang diuntungkan dan juga dirugikan. Dan kemudian jangan sentuh dana darurat untuk investasi. Jangan pula berhutang untuk investasi. Pahami industri yang juga sifatnya siklikal. Pahami mana yang turun terlebih dahulu dan recovery-nya paling cepat. Asuransi juga penting, minimal BPJS begitu ya. Tapi jika Anda bisa memiliki asuransi, usahakan memiliki asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis. Jika keuangan sudah stabil, bisa ditambah dengan asuransi jiwa. Ya, hal-hal tadi memang perlu proses untuk bisa mewujudkannya. Tidak perlu buru-buru, sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi untuk kita semua pada hari ini. Dan tetap bersama kami dalam ID Expert Session Closing